Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pertanyaan-pertanyaan subscriber pada kolom komentar akan saya jawabkan melalui sebuah video, biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan informasinya. Dan tema video Q&A episode kali ini adalah pembenah tanah, mikroorganisme, enzim, dan juga budidaya tanaman pada saat musim hujan. Dan mari kita mulai videonya setelah intro berikut ini. BEM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dosis ekoenzim untuk pengendalian dan pengobatan yang sudah terserang patek pada cabai. Oke, mantap. Nah, ekoenzim adalah cairan sejuta manfaat yang berisikan enzim dari berbagai limbah rumah tangga. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, maka simak gambar berikut ini. Set. Nah, ini menurut Hiromi Shinya ya sahabat tani, seorang pakar enzim dari Jepang. Penuaan adalah melemahnya kekuatan enzim, dan pada tanaman juga sama gitu ya sahabat tani. Baik yang udah mengalami penuaan bahkan sakit ya sahabat tani, merupakan pertanda bahwa enzimnya perlu adanya penguatan. Maka Anda bisa gunakan dosis antara 5-10 ml yang Anda bisa semprotkan pada tanaman. Dan untuk ekoenzim sebagai langkah pencegahan dari berbagai penyakit tanaman, maka silakan aplikasikan dengan dosis 2-5 ml yang bisa Anda semprotkan pada tanaman atau dikocorkan pada media tanam di sekitaran perakaran tanaman kita. Oke, kemudian mari kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Pak, dari tahun lalu saya menggunakan POC buatan sendiri dari urin kelinci, air cucian beras, IM4, molase, dan air hujan. Sampai sekarang masih tak gunakan. Untuk selang waktu ada maggot yang hidup dan mati di situ juga. Apakah itu baik atau harus gimana? Oke, baik. Nah, terkhusus buat Anda yang bikin pupuk organik cair dan bikinnya tuh banyak gitu ya sahabat tani, dan bahkan gak habis dalam waktu yang cepat, bahkan bisa sampai musim depan itu masih ada barangnya gitu ya sahabat tani. Maka saran saya, boleh aja bikinnya banyak, tapi pada saat penyimpanan maka kemaslah atau tempatkan pada wadah yang kecil-kecil. Misal daripada penyimpanan itu langsung pada wadah 20 literan, maka sebaiknya kemas pada tank 5 literan ya sahabat tani, dan cukup isinya tuh 4 liter aja. Artinya 20 dibagi 4 itu sama dengan 5 buah tangki. Artinya bagi 5 buah tank gitu ya sahabat tani. Maka kalau nanti kita mau pakai, buka satu gitu ya sahabat tani dan pakai sampai habis, dan lainnya simpan lagi dan pakai satu aja lagi kalau seandainya kita mau pakai gitu ya sahabat tani. Dan cara ini lebih aman terhadap resiko kontaminasi. Oke, dan terus pertanyaan, gimana kalau seandainya sudah terlanjur ada maggotnya, gimana gitu ya sahabat tani, ya enggak? Nah, silahkan dipakai aja nggak apa-apa, tetapi nanti sebaiknya buat menjaga kualitas dari pupuk organik cair yang Anda bikin, maka pengemasannya gunakan wadah yang kecil-kecil aja gitu ya sahabat tani. Oke, lanjut pada pertanyaan yang nomor 3. Apakah bioaktivator kadaluarsa masih bisa dipakai? Kemudian kalau kita menyimpan lama leaf mold, bagaimana kita tahu masih baik atau enggak karena kita enggak punya mikroskop? Maka buat Anda yang sudah terlanjur punya bioaktivator yang kadaluarsa, nah dipakai aja ya sahabat tani, tapi dosisnya tuh didouble gitu kan. Dan juga buat Anda yang punya leaf mold yang disimpan lama, apakah masih baik atau nggak dipakai? Nah, sederhananya bikin aja JMS dulu ya sahabat tani, tapi versi yang kecil 1 literan dulu. Dan perbandingannya tuh leaf moldnya 5 gram, kemudian nasi itu 2 sendok makan gitu ya sahabat tani, kemudian juga tambahkan 2 gram garam kasar dan jemur itu selama 1 hari. Kalau ternyata besoknya tuh buihnya banyak gitu ya sahabat tani, maka artinya mikroorganisme pada leaf mold yang Anda simpan itu juga masih hidup dan banyak gitu ya sahabat tani. Dan tips juga buat penyimpanan dari leaf moldnya, maka pastikan Anda kasih percikan air secara berkala supaya leaf mold itu nggak kering gitu ya sahabat tani pada saat kita lakukan penyimpanan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4.
Pak, mau tanya, beberapa bulan lalu saya nanam terong ungu. Setelah bunga pertama, tanamannya langsung layu, lama-lama mati mengering tanamannya. Mohon penjelasan penyakit apa dan cara mengatasinya. Nah, terkait pertanyaan ini, kemungkinan itu adalah penyakit busuk batang gitu ya sahabat tani, dan penyebabnya itu adalah jamur Phytophthora. Dan ini tuh kalau seandainya tidak kita kendalikan bakalan menyebar sampai semua tanaman bisa jadi bakalan ikut kena gitu ya sahabat tani. Dan langkah pencegahannya tuh pertama, kita mulai dulu dengan penyemaian. Maka gunakanlah media tanam yang memang bebas jamur. Dan caranya yaitu pertama, media tanamnya itu bisa kita kukus terlebih dahulu atau siram air panas juga boleh gitu ya sahabat tani. Lalu pada media tanamnya juga bisa kita tambahkan namanya jamur trichoderma, itu nggak masalah. Dan selanjutnya pada lahan kita gitu ya sahabat tani, pastikan juga pH tanah itu nggak asam atau netral gitu ya sahabat tani. Dan sebelum kita lakukan pemindahan tanam, maka bisa kita kasihkan JMS gitu ya sahabat tani, yang memang ada kandungan trichodermanya. Dan ini yang paling penting loh ya sahabat tani, yaitu apa? Jaga kelembapan gitu ya sahabat tani. Kalau misalnya nih Anda pakai mulsa kayak kami nih gitu ya sahabat tani, maka tanah di bagian lubang tanah itu bakal berpotensi menjadi genangan air karena biasanya lebih rendah gitu ya sahabat tani. Maka solusinya itu adalah bumbun gitu ya sahabat tani, atau timpal menurut kami gitu ya sahabat tani. Kalau sudah ditimpal, maka airnya kan langsung bakal meluncur ke samping-samping ya nggak sahabat tani. Nah, kalau sudah langkah ini tuh kita lakukan, minimal separuh upaya antisipasi sudah kita lakukan, dan sisanya tinggal bagaimana ketahanan dari tanaman kita aja. Dan untuk pengendaliannya, bahan aktif yang pernah kami pakai dan ternyata bagus ya sahabat tani, itu kombinasi bahan aktif Dimethamorph. Nah, mereknya tuh bebas gitu ya sahabat tani, mau Acrobat kah misalnya, Kresnabat kah, atau bat yang lain juga boleh gitu ya sahabat tani, yang kita kombinasikan sama fungisida yang berbahan aktif chlorothalonil. Dan ingat, pengendalian itu hanya efektif kalau populasi serangan itu kurang dari 3% gitu ya sahabat tani. Artinya misal tanaman Anda semuanya ada 1000 gitu kan, artinya maksimal 30 yang kena gitu ya sahabat tani. Dan kalau lebih dari itu maka bakal sulit gitu ya sahabat tani buat pengendaliannya. Jadi kuncinya di sini adalah namanya pengontrolan gitu ya sahabat tani. Oke, contoh kebun saya di sini ya sahabat tani, dan di lahan situ sepintas aman-aman aja loh ya sahabat tani. Tapi ketika diperhatikan benar-benar, coba lihat sendiri coba. Gimana? Ada orangnya yang nggak sahabat tani. Nah, ini adalah kutu penyebab tanaman kita bisa jadi kuning. Nah, artinya sedikit aja kita telat dalam pengendalian, maka pasti bakal disuntikanlah virus penyebab tanaman kita tuh sakit. Ya pasti bakalan tambah sulit ya sahabat tani dalam pengendaliannya, ya enggak? Jadi kunci tanaman kita tuh bebas hama dan juga penyakit, yaitu adalah pengontrolan secara rutin gitu ya sahabat tani. Oke? Kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Waktu jelasin tentang katalis pembenah tanah yang terakhir kan rumen sapi, dan saya menangkap enzim yang 3 sebelumnya di dalam rumen sapi ada semua. Untuk bikin jadi katalis, apa rumusnya? Sama 1-3-10. Oke, untuk ini ya sahabat tani pakai rumus yaitu 1-1-1 dan juga 18 aja, dimana satu bagiannya itu adalah rumen sapinya, kemudian satu bagiannya itu adalah gula atau molase, kemudian satu bagian itu adalah sumber karbohidrat, dan 18 bagian itu adalah air gitu ya sahabat tani buat pengenceran. Dan fermentasikan tuh selama 5 hari aja ya sahabat tani. Maka silakan gunakan sebagai katalis mikroorganisme dan juga enzim dalam pembuatan pupuk organik. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keenam. Menurut sampean, benar tidak bahwa MO bisa menggemburkan tanah? Nah, MO di sini tuh mikroorganisme ya sahabat tani, ataukah bahan organik yang menggemburkan tanah, sisa akar misalnya. Nah, makasih sebelumnya. Oke, mantap. Nah, saya di sini pengen tanya, di sini semuanya pernah bikin rumah nggak? Nah, anggaplah ya sahabat tani, tanah gembur dan subur itu adalah rumah yang sudah jadi. Artinya kan kalau bikin rumah kita tuh butuh tukang dan juga sama bahan bangunannya, ya nggak sahabat tani kan? Tukang itu adalah mikroorganismenya dan bahan bangunan itu adalah bahan organiknya.
ada mikrobanya misal, tapi bahan organiknya nggak ada, ya sama aja ya sahabat tani, ada tukang tapi bahan bangunannya nggak ada, ya nggak bisa kerja, dia bingung bahannya nggak ada, ya nggak. Atau dibalik gitu ya sahabat tani, bahan bangunannya ada tapi tukangnya nggak ada, gimana coba? Siapa yang ngerjain, ya nggak? Jadi pada dasarnya kedua-duanya memiliki porsi dan juga peran yang sama dalam penggemburan dan juga penyuburan tanah pertanian. Oke? Lanjut pada pertanyaan yang ketujuh. Pupuk dasar untuk tanaman cabai pada musim hujan agar bebas dari busuk akar. Jadi ya sahabat tani, di lahan ini kami sudah tidak menggunakan pupuk kandang sama sekali. Kenapa? Bosan gitu ya sahabat tani, harganya naik aja terus gitu ya sahabat tani, ya kan? Dan bahkan di lahan ini ya sahabat tani, 1 butir pun dolomit nggak ada masuk gitu ya sahabat tani, dan serius loh. Lalu makanya apa ya nggak? Nah, kami dasarnya itu pakai BLF gitu ya sahabat tani, tapi memang sudah fermentasian gitu kan, karena yang namanya E. coli dan juga Salmonella itu bakalan kalah saing sama yang namanya Saccharomyces. Dan baik musim hujan dan juga musim kemarau itu sama gitu ya sahabat tani, pakainya itu juga gitu kan. Jadi silakan yang mau ngikut kami boleh gitu ya sahabat tani, dan kalau memang ternyata nggak sanggup maka silakan pakai kompos yang sudah matang, jadikan buat dasaran tanaman jenis hortikultura gitu ya sahabat tani. Oke, dan buat yang belum tahu apa itu BLF, maka silakan ya sahabat tani, videonya tonton pada video yang ini. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-8. Mau tanya bos, kapan fermentasi secara anaerob dan kapan pula secara aerobik? Nah, oke ya sahabat tani, anaerob ya nggak, artinya nggak butuh oksigen gitu kan. Sedangkan aerob artinya membutuhkan oksigen. Nah, kapan fermentasi yang membutuhkan oksigen? Maka jawabannya yaitu ketika mikroorganisme yang kita gunakan itu memang membutuhkan oksigen. Misal gitu ya sahabat tani, Bacillus, kemudian Pseudomonas, kemudian Nitrosomonas, kemudian lagi Nitrobacter. Nah, itu membutuhkan oksigen ya sahabat tani. Tetapi kalau jenis bal atau bakteri asam laktat, nah itu nggak butuh oksigen gitu ya sahabat tani. Contohnya Lactobacillus. Jadi tinggal kita aja ya sahabat tani yang lakukan penyesuaian gitu kan, dengan mikroorganisme apa yang kita gunakan, apakah itu butuh oksigen atau tidak, lakukan penyesuaian itu gitu ya sahabat tani. Oke? Dan pertanyaan yang terakhir ya sahabat tani, saya mau tanya, apa bedanya bibit cabai yang kita ambil dari tanaman kita sendiri dengan bibit cabai yang dijual di toko-toko dengan kemasan pabrikan? Apakah bibit dari yang kita tanam bisa menghasilkan buah yang berkualitas bagus juga, Pak? Bagaimana tipsnya? Nah, soal ini ya sahabat tani, jawabannya itu bisa ya, bisa juga tidak gitu ya sahabat tani. Bisa kalau ternyata bibit tersebut masih dalam kearifan lokal, artinya masih varietas lokal gitu ya sahabat tani. Tetapi tidak bisa kalau ternyata benih atau bibitnya itu sebelumnya sudah dilakukan modifikasi genetik tertentu secara sengaja oleh produsennya. Tapi nggak ada salahnya juga gitu ya sahabat tani. Misal tahun ini kita coba dulu 50-100 tanaman itu bibit dari benih kita nyemai sendiri dari biji sebelumnya gitu ya sahabat tani, sambil yang lainnya beli di yang masih kemasan gitu ya sahabat tani, ya kan. Dan kalau ternyata 50-100 tanaman itu ternyata pertumbuhan dan juga hasilnya nggak jauh beda dari benih atau bibit beli gitu ya sahabat tani, maka artinya yang selanjutnya itu masih bisa kita bibitkan ulang dari biji yang sebelumnya kita panenkan gitu ya sahabat tani. Artinya udah nggak perlu beli lagi. Oke? Nah, jadi itu tadi ya sahabat tani Q&A pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan siapa tahu juga ada di antara Anda yang mau undang kami sebagai narasumber acara Anda, maka silakan hubungi admin kami pada kolom deskripsi dari video ini. Oke? Dan buat Anda yang mau tambah pengetahuannya, saya punya 2 video rekomendasi di bagian sini ya sahabat. Ini silahkan klik salah satunya. Oke? Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.